Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah mobil pickup bermuatan sayuran tiba-tiba oleng dan menabrak truk jungkit yang melaju searah di depannya di Jalan Tol Pasuruan Gempol. Akibat kecelakaan ini 3 korban tewas seketika, yakni sopir dan 2 penumpang pickup. Aman, kenal mentori man, aman. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Pasuruan Gempol, tepatnya di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Selasa dini hari. Sebuah mobil pickup bermuatan sayuran menabrak truk jungkit bermuatan pasir. Akibatnya ketiga korban tewas di lokasi kejadian, yakni Imanuddin, pengemudi pickup warga Pasirian Lumajang, serta 2 penumpang pickup yakni Supriyono, warga Pasirian Lumajang, dan Ferry, warga Candipuro Lumajang. Kecelakaan bermula saat truk pick-up melaju dari arah timur Pasuruan. Diduga tiba-tiba pick-up oleng dan menabrak bagian belakang truk jungkit yang melaju searah di depannya. Kondisi bagian depan mobil pick-up rusak parah dan sebagian besar muatan sayuran berserakan di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi dan 2 penumpang pick-up terjepit kabin kendaraan hingga tewas. Sedangkan kondisi truk jungkit yang dimudikan Siswanto warga Kedamaian Gresik hanya mengalami kerusakan ringan. Kasat Telantas Polres Pasuruan AKP Denny Eko Prasetyo mengatakan dugaan sementara kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi mobil pick-up. Jadi kronologis kami sampaikan bahwa kendaraan pick-up yang dikendarai 3 orang berjalan dari arah Lumajang mengarah ke Surabaya karena kurang konsentrasi menabrak bagian belakang daripada truk bermuatan pasir. Untuk ketiga-tiganya meninggal dunia di lokasi, sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah Bangil. Demikian. Kini kasus kecelakaan maut di tol ini masih ditangani polisi. Sedangkan jenazah 3 korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Dan Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, polisi menggelar reka adegan atau rekonstruksi pelaku pembunuhan terhadap pacarnya hingga dibakar di Kecamatan Galis, Bangkalan. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara, memeragakan 34 adegan diawali cekcok hingga menganiaya bahkan membakar korban. Penyidik Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang pria Maulidi Ishak, usia 21 tahun terhadap pacarnya EN Jumianti, usia 20 tahun, mahasiswi Universitas Negeri di Bangkalan. Rekonstruksi dimulai saat keduanya keluar dari kafe tempat korban bekerja. Mereka kemudian berboncengan naik motor menuju desa Banjar, Kecamatan Galis. Di tempat sepi, tersangka berhenti dan kembali ribut dengan pacarnya. Tersangka yang emosi menganiaya kekasihnya yang sedang hamil dengan menggunakan senjata tajam, lalu membakar tubuhnya. Seluruh adegan diperagakan pelaku dengan lancar disaksikan warga. Tadi kita melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka Maulid dan korbannya EN Jumiati. Kemudian dari adegan ada 34 adegan, dimulai sejak dia berada di kafe, pamit, kemudian ke kosan, kemudian berangkat ke arah Tanah Merah, kemudian berbelok ke arah Banjar, sampai kemudian berhenti di tempat somil itu, lalu terjadilah pembunuhan. Semua diperagakan mulai sejak dia menghentikan sepeda motor, kemudian melakukan pembacokan pertama, kemudian pembacokan kedua, kemudian sampai dengan upaya untuk membakar. Sebanyak 34 adegan diperagakan pelaku. Seluruh rangkaian rekonstruksi sesuai dengan pengakuan tersangka saat penyidikan. Selanjutnya, penyidik Reskrim Polres Bangkalan akan melengkapi BAP untuk diserahkan ke Kejaksaan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, 1 keluarga yang keracunan hingga 1 anaknya meninggal dunia di Kabupaten Kediri ternyata percobaan bunuh diri. Mereka diduga meminum racun tikus karena stres terjerat pinjaman online atau pinjol. Kalau dari dinsos ada apa nanti kita. Pasangan suami istri DG dan AM serta anak laki-lakinya MNP berusia 9 tahun masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, Senin sore.
Mereka ditemukan keracunan di rumahnya Manggis, Ngancar, Kabupaten Kediri pada Jumat siang. Pasien kritis sudah kita stabilkan ya, dengan obat-obat yang bisa memperbaiki pasien. Ini hari keempat, jadi yang tuan itu sudah mulai membaik, cuma ya belum stabil secara psikologi ya. Tapi untuk yang ibu, ini tadi barusan kemarin sudah membaik, tapi ini tadi kondisinya mulai agak menurun sedikit lah. Dari penyelidikan polisi, pasangan suami istri diduga depresi dan melakukan upaya bunuh diri karena terlilit pinjaman online. Dugaan tersebut sesuai keterangan saksi anggota keluarga yang menerima curahan hati korban. Keracunan itu begini Mas, itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga masih karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Seperti diberitakan, pasangan suami istri dan 2 anaknya lemas tak sadarkan diri pada Jumat pekan lalu. Hasil penyelidikan polisi, mereka menenggak susu bercampur racun tikus. Ketiganya selamat setelah dirawat, namun anak bungsu ditemukan sudah tak bernyawa. Petugas masih melakukan pengecekan laboratorium pada bekas susu yang diminum untuk mengetahui jenis racun tersebut. Informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi, segera konsultasikan kepada psikiater atau klinik kesehatan mental. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, banjir akibat tingginya intensitas hujan menjebol fondasi tembok sebuah sekolah dasar negeri di Jember, Jawa Timur. Akibatnya pihak sekolah terpaksa mengosongkan 3 ruang kelas karena berpotensi ambruk. Banjir akibat hujan deras yang terjadi pada hari Minggu mengakibatkan kerusakan bangunan sekolah dasar negeri Sumberjati, Kecamatan Silo, Jember. Kerusakan terjadi pada bagian pondasi yang ambrol akibat diterjang derasnya arus sungai di sisi bangunan sekolah. Runtuhnya pondasi bahkan sampai merobohkan sebagian tembok pagar. Beruntung tak sampai menimbulkan korban karena terjadi di luar jam sekolah. Namun sejak Senin pagi pihak sekolah terpaksa mengosongkan sejumlah ruang kelas untuk menghindari jatuhnya korban. Karena rusaknya pondasi menimbulkan potensi robohnya tembok bangunan sekolah. Pemicunya hujan dan air oleh penambang, arus airnya dialihkan. Jadi untuk yang buat dia nambang diperkecil, diperlebar di arah ke menabrak dari tebing yang ada di atasnya sekolah. Aliran sungainya. Ini yang menyebabkan arusnya semakin deras sehingga semakin rawan bagi kami. Pihak sekolah berharap dinas terkait segera melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi agar proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, akibat diterjang hujan lebat, tebing setinggi belasan meter di Kabupaten Pacitan longsor. 2 rumah warga rusak tertimpa material longsor. Diterjang material tebing yang longsor, rumah Dwi Suranto di Dusun Loko, Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Pacitan, rusak. Tembok bagian dapur ambrol, sejumlah perabot rumah tangga rusak parah. Rumah Ibu Dwi yang berada di sebelah rumahnya juga tertimbun material longsor, tidak ada barang yang selamat dari lumpur. Warga dan pemilik rumah bahu-membahu menyingkirkan material longsor dari rumah Dwi yang sehari-hari ditinggali bersama 3 anaknya yang masih sekolah, sedangkan istri Dwi sedang merantau ke Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebab sejak hujan deras ketiga anaknya sudah diungsikan ke rumah kerabat, mencegah hal yang tidak diinginkan. Udah hujan deras, anak-anak jangan di rumah karena hujannya deras. Ayo pada ngumpul di rumah nenek di belakang gitu. Lah setelah itu jam 6 kurang sini udah mulai longsor, terus banjir, terus sama sumber yang gede-gede gitu. Ada tanda-tanda apa Pak sebelumnya Pak? Enggak ada, ya cuma kan banjirnya kenceng banget dari atas. Terus yang tertimpa longsor ini berapa rumah? Yang ini 2 rumah.
Yang rusak apa saja? Yang rusak ya peralatan dapur, terus ada pakaian, tempat pakaian itu ada lemari, terus ada dipet itu rusak. Hingga kini warga belum bisa membersihkan material longsor maupun lumpur yang masuk ke rumah Dwi Suranto sebab warga masih khawatir adanya longsor susulan. Melaporkan dari Pacitan. Masih ringan, saudara, banyak cara dilakukan meriahkan Natal. Dilakukan 2 dosen di Surabaya, limbah tutup botol menjadi Natal. Limbah yang sudah digunakan untuk membuat lukisan pixel art. Banyak botol bekas plastik di kampus awal Alexandra Ruth dan Putu Wardana, salah satu kampus swasta Surabaya, manfaatkannya menjadi sebuah karya. Di tangan kedua dosen tersebut, limbah tutup botol disulap menjadi sebuah karya seni pixel art. Untuk mendapatkan karya seni tersebut, tutup botol yang sudah dikumpulkan dilelehkan menggunakan mesin pres dengan suhu 200 derajat Celcius agar menghasilkan lempengan. Setelah menjadi lempengan, tutup botol itu kemudian dipotong menjadi bentuk lebih kecil. Potongan-potongan kecil itu kemudian disusun membentuk sebuah karya seni lukis berjenis pixel art. Tidak diperlukan pewarnaan untuk lempengan-lempengan bekas tutup botol itu, sebab hal itulah yang menjadikan karya seni tersebut lebih orisinil. Charm ini kurang lebih beratnya sama dengan 3 tutup botol. Dan untuk lukisan kita sendiri tadi itu kita menggunakan sebanyak 1540 pixel, dan itu kalau di total sama dengan kurang lebih 400 tutup botol. Caranya bisa buat untuk seperti pohon Natal, Bu, ya? Betul, dan juga sebenarnya apa yang kita buat ini semua warnanya murni dari tutup botol dan kita tidak mencampurkan bahan-bahan lain, sehingga plastik kandungan yang ada di sini yaitu plastik HDPE itu tetap murni dan nanti ke depannya bisa di-recycle lagi. Salah satu lukisan pixel art yang dihasilkan ini bergambar maskot, universitas dan pohon Natal. Lukisan ini berukuran 90 x 70 cm dan membutuhkan 1540 pixel yang setara dengan sekitar 400 tutup botol. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, kreasi pohon Natal bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Sebuah gereja Katolik di Surabaya memiliki pohon Natal setinggi 6 meter yang dibuat dari susunan ratusan peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, hingga tudung saji. Sementara itu, pohon Natal unik dari limbah rak telur juga dipamerkan di salah satu hotel untuk memeriahkan perayaan Natal. Pohon Natal unik ini berada di sudut ruang Gereja Katolik Santo Vincentius Sao Paulo di Jalan Widodaren, Surabaya. Terbuat dari 900 peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, tudung saji, hingga setrika, disusun rapi hingga menyerupai pohon cemara yang identik sebagai pohon Natal. Pohon Natal setinggi 6 meter ini disusun selama kurang lebih 1 bulan oleh panitia. Aneka perabot di pohon Natal ini nantinya akan dibagikan kepada 1.500-an jemaat saat ibadah Natal dengan kupon door prize. Alat-alat dapur ini adalah harapan sukacita mereka di masa Natal ini, sehingga di masa Natal ini benar-benar menjadi harapan sukacita yang luar biasa untuk umat, khususnya umat di paroki SPAP. Kreasi pohon Natal yang tak kalah menariknya dibuat oleh karyawan hotel di kawasan Surabaya Timur.
Pohon Natal yang dibuat dari 150 lembar limbah rak telur ini disusun dan dicat warna hijau. Agar tampilan lebih cantik, dihias lampu warna-warni serta pernak-pernik hiasan pohon Natal. Pohon Natal setinggi 3 meter ini juga dihias salju buatan dari styrofoam dan dakron bekas isian bantal hotel. Pohon Natal unik ini sengaja dibuat dengan konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas hotel. Alasan kami dalam pemilihan material ini adalah karena kami ingin menghadirkan bahan yang ramah lingkungan. Karena kita tahu sendiri ya kalau sampah dari rak telur ini dalam sehari itu pasti ada ribuan. Dan kebetulan ini kami kumpulkan dari rak telur yang kami order selama 6 bulan terakhir. Jadi itu memang sudah mulai dikumpulkan dan ini kemarin dicat, kemudian setelah dicat baru dihias seperti ini. Meski tidak dibuat dari pohon cemara, pohon Natal dari peralatan rumah tangga maupun pohon Natal dari limbah rak telur ini tampak sangat indah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.